Nah, bagaimana kondisi ekonomi ke depan? Kita harapkan dengan kembalinya kepercayaan publik terhadap langkah yang dilakukan oleh Presiden mereshuffle atau mengganti beberapa menteri yang sudah ditangkap oleh KPK atau mengganti beberapa menteri yang memang performanya tidak begitu kuat atau komunikasinya tidak begitu baik. Nah, ini adalah bagian dari proses yang diharapkan oleh publik sehingga kepercayaan publik juga kembali menguat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sahabat sekalian, kita kembali lagi di program Hot News podcast Mas Mansuri. Dan kali ini saya ditemani oleh kaos yang cantik ini dari teman-teman di Papua, dikirim Noken Papua Kultur ya. Dan kopi juga kopi dari Wamena, luar biasa. Saya mau coba kopinya. Ini kopi memang berbeda, enak banget. Dan teman-teman sekalian yang ingin mencoba mempromosikan produknya di podcast Mas Mansuri untuk UMKM, untuk teman-teman di level lapisan bawah, free, kirimkan saja produknya yang ada di tayangan nanti setelah ini. Semoga produk UMKM di masa pandemi ini terus bangkit dan tumbuh sehingga ekonomi masyarakat kita juga ikut terdongkrak naik ya. Hari ini saya akan mencoba mengulik ya hot news di ekonomi. Saya mencoba membaca atau mendalami berita yang dilansir oleh investasikontan.com atau .co.id, kontan.co.id yang berjudul Reshuffle Kabinet jadi angin segar bagi IHSG. Ini rekomendasi saham hari ini. Untuk rekomendasinya mungkin nanti saya tidak akan baca ya. Kontan.co.id, Jakarta, indeks harga saham gabungan alias IHSG ditutup terkoreksi signifikan 2,31% di level 6023,29 pada 22 Desember 2020. IHSG hari ini diperkirakan masih akan kembali menguat. Navan Aji, analis Binarta Sekuritas mengatakan efek reshuffle kabinet akan menjadi kabar baik bagi pasar saham. Karena itu Navan yakin IHSG hari ini masih akan menguat. Pergerakan IHSG hari ini berdasarkan technical ya masih menguat, nampak dari indikator MACD menunjukkan sinyal positif. Sementara itu Stochastic maupun RSI bergerak ke bawah ke area netral. Meskipun demikian pergerakan IHSG hari ini telah menguji garis MA10 sehingga peluang terjadinya penguatan minimal menuju ke level resisten terdekat masih terbuka lebar. Menurut Navan, pergerakan IHSG hari ini berdasarkan rasio Fibonacci, adapun support maupun resisten berada pada 6.009,10 hingga 6.157,11. Ada beberapa rekomendasi saham dapat menjadi pertimbangan investor ya, tetapi saya tidak akan mengulik itu. Ada beberapa perusahaan ya yang ada di berita ini. Saya ingin mencoba mendalami persoalan penguatan ekonomi di masa reshuffle kabinet yang menjadi angin segar bagi IHSG. Ini sebenarnya tidak hanya di IHSG, di pasar juga mengalami penguatan walaupun memang belum signifikan ya. Di pasar tradisional pergerakan harga masih terus naik. Ini karena tumbuh geliat kepercayaan masyarakat untuk belanja ke pasar karena memang musim Natal dan Tahun Baru. Tetapi ada beberapa komoditas yang kami mencatatnya cukup
tinggi ya, seperti cabai itu ada beberapa, cabai merah, TW, cabai rawit merah, cabai keriting, ada juga bawang merah, bawang putih, ada juga minyak goreng ya, telur dan ayam. Gula juga merupakan salah satu bahan yang memang mengalami kenaikan. Nah, bagaimana kondisi ekonomi ke depan? Kita harapkan dengan pergerakan kembalinya kepercayaan investor atau kepercayaan publik terhadap langkah yang dilakukan oleh Presiden mereshuffle atau mengganti beberapa menteri yang sudah ditangkap oleh KPK atau mengganti beberapa menteri yang memang performanya tidak begitu kuat atau komunikasinya tidak begitu baik. Nah, ini adalah bagian dari proses yang diharapkan oleh publik sehingga kepercayaan publik juga kembali menguat. Nah, semoga dengan adanya reshuffle ini menambah daya gedor bagi kementerian-kementerian yang ada untuk lebih meningkatkan dan menguatkan ekonomi nasional. Bagaimana posisi UMKM dan bagaimana posisi pasar tradisional di 2021, kita akan membahasnya di program berikutnya di podcast Mas Mansuri dalam program Hot News Ekonomi. Nanti kita akan terus berdiskusi dan meminta untuk para tokoh, para pakar membicarakan hal-hal ini, mendiskusikan hal ini sebagai bahan untuk bisa diketahui oleh publik atau menjadi bahan pencerahan bagi publik, bahan belajar dan evaluasi bersama. Demikian Hot News Ekonomi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sampai ketemu lagi.